Ini sudah ada ya. Baraskot, Baraskot. masker, Ini dong. Masker. peralatan makan dan minum pasien, piring dan lain-lain. Udah ya. Tempat sampah organik dan non-organik. Oke, nanti tempat sampah kamu lihat tulisannya mana yang organik, mana yang anorganik. Kalau organik itu kayak nasi, lauk. Kalau yang non organik itu kayak plastik atau barang-barang lain selain yang bisa terurai. Ya, udah paham dulu di situ? Di plastik warna apa? Ya, hitam semua. Tapi kecuali sampah pasien yang infeksius. Contohnya sakit apa? Hepatitis, sakit cacar, kan itu menular. Takutnya dibuang sembarangan, menulari siapa saja yang ada di sana. Ya, apalagi Wastafel, wastafel, tapi di sana kalau tidak ada kita umpamakan di sini ya. Ini ada 3 tempat air. Terus sabun cuci piring, sabun cuci piring ada di sana. spons cuci piring 2 buah, 1 infeksius, 1 non-infeksius. Ya, jadi nanti ada 2. Satunya yang infeksius, satunya non infeksius. Lap kerja 2 buah, Oke, berarti kurang lap kerja ya. Siapa yuk? Tolong ambilnya kayak gini aja nak. Yang kotak ya. Apalagi? lap piring 2 buah. Rak piring nanti ada sebelah sana ya, nggak apa-apa ya. Biasanya taruh sebelah sana atau nanti pakai ini sendiri nggak apa-apa. Ini nih. Oke, ini lap kerjanya ceritanya. Oke, ini sementara belum dipakai, bisa kita gunakan sebagai rak piring. Taruh situ dulu ya yuk. Bawa dulu yuk. Nah, ini tuh taruh di sini. Ya. Ini alat udah siap, ceritanya ini rak piring. Ya, atau 2 infeksius dan nanti tinggal dibagi 2 aja ya. waskom berisi air panas. Ya, waskom berisi air panas. Ya, udah dimulai belum? Belum. Oh, prainteraksi. Nanti kita menyiapkan alat, menyiapkan catatan, dokumentasi. Nanti setelah dokumentasi ada format untuk dokumentasi alatnya, dicek alatnya masih layak atau tidak, berapa jumlahnya. Nanti Ibu kasih format ya setelah selesai ini. Udah, ada pertanyaan dulu? Cukup, bisa dimulai ya. Silakan dibacakan. Menjaga privasi klien, asisten perawat mencuci tangan. Ya, kalau misalnya kalian sedang menghidangkan makanan, terus selesai pasien selesai makan, kita bisa permisi dulu, menjelaskan dulu seperti awal. Nanti setelah itu baru kita bawa alatnya ke ruang sterilisasi atau desinfeksi. Ruangan untuk mencuci itu biasanya beda-beda. Kalau yang ini namanya school hog nih, bispot. Tapi kalau ruangan ini ada ruangan khusus pantry karena alat makan. Nah, untuk yang ini di ruangan CSSD biasanya karena alat stainless. Ya, udah paham dulu ya. Oke, silakan langsung lanjutkan. Memisahkan alat makan pasien yang infeksius dan non-infeksius beserta spons untuk mencuci piring. Pisahkan antara yang infeksius dan non-infeksius. Ceritanya ini ada 2 alat makan, yang satunya infeksius dan satunya tidak. Tapi nanti karena alatnya nggak mungkin kita siapin 2 terlalu banyak, satu-satu aja ya. Apalagi? Membuang sisa makanan ke dalam tempat sampah organik. Oke, belum pakai enzim ya nak? Sisa makanan. Oh, udah. Udah, berarti cuci tangan dulu kan dari awal ya. Cuci tangan pakai APD. Ya, jangan lupa nih APD-nya ya. Berarti cuci tangan dulu ya, 6 langkah. Baru kita pakai hand spoon. Oh, daripada pakai spoon kita pakai ini dulu ya. Ceritanya Ibu sudah pakai masker. Ini harus dilepas semua dulu ya. Kita pakai. Nah, langsung ke sana ya. Oh, gini. Biasanya pakai sini.
handscoon industri. Jadi memang dia beda dengan handscoon biasa. Dia tidak tembus air ya, dan tidak mudah robek, tapi tergantung juga mau makainya. Ceritanya kita harus pisahin dulu. Ceritanya ini yang infeksius nih, ini yang enggak. Kita dulukan yang tidak infeksius. Kita buang dulu. Kalau ada lauk sayurnya dibuang ke tempat sampah organik. Semuanya nasinya kita buang ke tempat sampah organik. Oke. Kalau ini kan nggak mungkin kita buang ke tempat sampah organik ya, karena dia air ke wastafel, langsung wastafelnya dinyalain biar airnya turun, biar ini kan bekas pasien infeksius ya. Sudah semuanya. Kemudian ceritanya ini yang tidak infeksius ya, kita bawa ke wastafel. Nah, ini ada ininya dua nih harusnya sponsnya. Kak Isna sponsnya habis ya Kak Isna? Spons cuci piring nggak ada. Jadi harusnya ada dua spons ya, satu yang muat infeksius, satu yang tidak. Nah ini kan tidak infeksius. Kalau tidak infeksius tidak perlu direndam di bak waskom isi air panas, air panas ya, bukan hangat ya. Kenapa airnya panas? Buat matiin bakteri. Iya, kalau hangat tidak membunuh kuman, harus panas ya. Nah, satu-satu semuanya kita siram dengan air dulu. Taruh di sini nggak apa-apa. Semuanya disiram air dulu biar bekas-bekas nasinya turun dulu ya. Kan gak enak kalau kamu nyabuni di situ ada bekas nasi. Dimulai dari apa dulu yang disabunin? Apa dulu? Yang mau disabun apa dulu nih? Gelas. Ya kan dari yang bersih kan? Ya ceritanya ini sponsnya ya. Dulu sabunin gelas. Semuanya dulu nggak apa-apa. Semuanya habis gelas, sendok, sayur. Nah ceritanya non infeksius ya. Balikin lagi ke yang non infeksius. Kita bilas. Ceritanya ini rak piring sementara ya. Nah. Nah, ini yang non infeksius. Sama dengan yang infeksius langkahnya kalau sudah di sini. Tinggal dikeringkan di sana atau boleh di sini dengan lap kerja. Ceritanya ini sudah dikeringkan yang non infeksius ya. Kita kembalikan lagi ke rak masing-masing. Kita akan melakukan yang infeksius. Nah, bedanya gini, balik lagi ya. Setelah semua sampah dipisahkan, yang organik dan non organik direndam di waskom isi air panas. Ini harus kecemplung semua ya, ininya apa alat makannya ya. Ini semua. Ceritanya ini ada air panasnya ya. Selama 30 menit. Sudah, baru kita bawa ke wastafel. Neng bawa yang itu Neng, yang tadi bak ya. Nah ini sama, udah nggak ada bedanya, udah gampang ya. Tinggal diambil satu-satu, mulai dari gelas. Sama prosesnya, dicuci semua, baru keringkan di sini, dielap. Oh salah itu, nih pakai yang infeksius ya, beda ya. Cucinya sama ya, mulai dari gelas. Gelasnya sudah cuci. Selesai, tinggal dikeringkan, dikembalikan ke tempat semula. Itu untuk alat makan. Ada pertanyaan dulu. Nanti tuh ada rak makannya apa kita terusin? Ada. Nanti ada, pas WSK pasti ada. Kalau sekarang kan nggak mungkin. Nanti ibu jualan rak makan. Udah, semuanya nggak ada pertanyaan? Ya, kita balikin dulu ke sini. Kalau udah taruh di sini sebelum kerak, ini harus benar-benar dikeringkan ya, pakai lap ya. Oke, ini clear ya, alat makan paham ya. Kita ke ya, pertama kita rendam ke air, bener nggak nak yang logam sayang? Melakukan desinfeksi dengan cara merendam alat. Nah, direndam di air klorin
Kenapa alat ini pakai klorin? Kalau pakai Lysol itu bisa merubah warna. Kalau klorin itu dia paling bagus daya bunuh kumannya. Kita rendam di klorin selama berapa lama, Nak? 10 menit aja. Masukin semua. Nanti kalau ujian airnya harus sampai merendam semuanya ya. Nah, ini semuanya masukin. Setelah 10 menit, kemudian kita ke air sabun. Disikatnya di air sabun. Pakai sikat ini aja, sikat gigi boleh. Kalau di rumah sakit biasanya ada sikat khusus ya. Ini kalau nyikat yang ada gerigi-geriginya, ini harus searah. Nggak boleh begini-begini nanti ke muka kita, tapi ke bawah. Ya, ini juga tuh. Ini juga nih. Ya, ada gerigi-geriginya ya. Ini namanya piset apa? Iya, ayo lupa. Piset apa? Anatomis. Yang ada giginya? Chirurgis. Iya. Ini sudah taruh sini air bersih. Semua disikat. Lagi alat yang kecil-kecil. Dulu kan alat-alat yang kecil ya. Oke. Jangan surut nanti ke muka kita. Kalau ini kan ke baskom ya. Ini. Nih. Tinggal kita bilas. Harusnya ini di bawah air mengalir. Tapi tergantung situasi, nanti kalau kamu kerja di rumah sakit nggak boleh seperti ini ya. Ini hanya buat latihan aja, karena kan nggak mungkin semuanya ada di situ. Dan kejauhan juga lokasinya. Nah, udah selesai, kita bilas. Kita taruh di lap kering. Ya, terus habis itu apa? Cahaya habis ditaruh di tempat mau dikeringkan. Yang apa dulu, kita autoclave dulu ya? Metodenya enzimatik. Kalau enzimatik gimana? Tuangkan larutan enzimatik 10 ml ke dalam 1 liter air. Nah, jadi kalau ada pakai enzimatik, sekarang kan zamannya udah canggih. Cairan enzimatik itu mahal cairannya, makanya nggak bisa sembarangan. Hati-hati kalau kamu numpahin itu, bakal ganti rugi, diomelin juga ya sama atasannya. Jadi 1 liter air, nanti ada takaran larutan enzimatik. Taruh, ini direndam ya? Direndam di dalam cairan enzimatik. Ceritanya ini cairan enzimatik nih ya, yang sudah diberikan cairan enzimatik. Airnya berapa? 10 ml. Airnya? 1 liter. Nah, 1 liter air, 10 ml cairan enzimatik. Direndam semuanya. Nah, kalau sudah, Cuci dan bersihkan alat logam dengan cara disikat, keringkan alat logam. berapa lama di sini, Mas? 10. Nah, ingat 10 mili 10 menit. Airnya 1 liter. Sudah, berarti ini sudah didesinfeksi. Jadi ada 2 cara ya, pakai yang tadi sama yang pakai enzimatik. Dan cairannya lebih kuat ini, lebih ampuh. Nah, apalagi Kalau pakai yang enzimatik disikat di sini juga. enggak, kan udah tadi Oh, tadi tuh emang itu tuh awal dulu, terus baru ke ini. situ. Kirain tuh beda gitu. Nah, jadi udah bersih. Makanya ini lebih kuat daripada yang tadi. Oke, sekarang pakai metode Panas kering. Nah, panas kering itu oven. Jadi desinfeksi ada dua metode ya. Yang tadi sampai di air bersih, sampai situ ke enzimatik. Nah, sampai di sini alatnya udah steril belum? Belum. Itu baru desinfeksi. Menggunakan desinfektan. Desinfektannya ada klorin, air sabun, dan cairan enzimatik. Udah paham? Paham. Setelah itu baru kita sterilkan dengan 2 cara. Ada yang oven, ada yang autoclave. Kalau oven itu, tahu oven ya? Oven buat masak kue, buat bikin kue.
Cuman yang dimasukkan situ adalah alat. Ya, paham dulu ya. Cara yang oven, nanti kalian hafalkan berapa derajat, berapa lamanya. Ibu hanya menjelaskan teknik dulu. Untuk berapa derajat, berapa lamanya nanti hafalin lagi di rumah ya. Nah setelah ini kering semua, nggak boleh basah kalau masuk ke oven. Kalau autoclave juga sama, nanti akan bikin duknya basah, lama jadi sterilnya. Jadi dikeringkan dulu semuanya sampai kering ya. Semuanya sampai kering. Katanya udah kering. Dilap. Ini semua. Udah. Kita akan masukkan ke oven. Hati-hati ovennya jangan dicolokin dulu kalau alatnya belum siap. Alatnya dipastikan udah nyolok ke listrik, tapi jangan di-onin dulu ya. Berfungsi baru dibuka. Masukinnya boleh pakai ini karena dia belum steril. Masukin satu. Misalnya ini oven, taruhnya begini. Kalau ada gunting dibuka biar uapnya masuk semua, biar steril. Nah, tergantung nanti biasanya kalau oven tuh ada keranjang-keranjang. Coba ya kita lihat ya. Nih, biar kalian tahu bentuknya kayak apa. Ayo sini. Ini dua ini alatnya fungsinya sebenarnya sebagai oven. Kalau autoclave sendiri itu di bawahnya dia ada air kayak ngukus. Iya. Gede ininya alatnya. Nanti di bawahnya itu air sebenarnya. Jadi risiko sama dengan ngukus ubi, ngukus masak nasi pakai dandang gitu kan ya. Cuma ini karena alatnya nggak mungkin beli autoclave karena mahal, jadi kita umpamakan ini atasnya misalnya autoclave, bawahnya oven. Nanti kondisional aja, jangan bingung ya. Jangan kamu terus, Bu kemarin saya latihan pakai oven di atas, nggak masalah mau oven di atas mau autoclave di bawah sama aja. Ceritanya ini ovennya ada di atas, kamu masukin semua. Nih. Ini alatnya dibuka. Boleh nggak di bawahnya dipakai? Boleh kalau masih kosong. Nah, jadi jangan ngempet-ngempet di atas semua, ternyata nggak kebagian space buat di steril. Nah, udah ditutup dulu. Baru kita pencet nih power. Ini otomatis. Ini mau diturunkan suhunya, ini mau dinaikkan. Tergantung di sini udah angka berapa. Nanti muncul di sini. Udah, sudah cukup sesuai dengan derajatnya. Lama waktunya dia nyeting sendiri. Sekian menit udah ting gitu. Kayak kita oven berapa sih ya? Udah bunyi ini ceritanya, udah bunyi. Tolong ambilkan itu sayang duk yang steril ya, sama tromonya ya. Udah bunyi sendiri. Hati-hati ngambilnya nggak boleh pakai apa? Tangan kosong. Pakai tangan kosong ambilnya kan? Gitu. Oh nggak boleh. Nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai tangan, harus pakai korentang. Nah ini ceritanya tromonya. Ya, naduknya ada di dalam ya. Fokusnya juga harus di tempat yang steril. Jangan dibuka dulu karena nanti bisa on alatnya. Ambil dulu yang di sini. Kalau mengukus alat dari oven emang agak ribet karena dia alatnya sudah steril. Yang ini sudah steril. Tidak boleh menyentuh bagian dalam, hanya boleh menyentuh bagian luar. Ini bagian luarnya mana sih? Nih kan? Tuh, boleh disuruh bagian luarnya. Ribet ya? Harus tempatnya agak luas ya, nggak apa-apa deh. Hati-hati. Nah, baru kita taruh alatnya nih. Jadi yang mulai dari yang besar dulu ya, karena di tempatnya ya. Hati-hati kalau megang harus sampai kencang. Bahkan bisa juga begini, sampai bunyi krek. Oh ini mah nggak ada ya harusnya. Oh ini mah bukan korentang, ini namanya puder. Harusnya korentang itu ada di sini, ada sampai krek gitu, ada klemnya ya. Masukin satu-satu, jangan tutupnya dulu ya karena masih ada alat yang harus masuk.
baru ditutup. Itu boleh begini, boleh ya, baru kita bungkus satu-satu kayak bungkus kado, tapi nggak boleh nyentuh bagian dalam. bagian luar boleh nggak? Boleh. Nah, meskipun begini harus rapi ya. Udah bagian luar nggak apa-apa, kita sentuh. Nah, gini. Nah, udah boleh pegang semua. Tinggal dikasih label. Labelnya nama ruangan dulu, ruang (2) flamboyan. Nama petugas cahaya. Tanggal disterilkan, garis miring waktu. Jamnya jam berapa. Terus tanggal expire date 7 hari dari hari ini, dihitung jamnya juga sama. Terus jumlah alat. Kom kecil 1, apa tadi, pinset anatomis 1, apa lagi, tong spatel 1, sudah ya, sama ini bak instrumen sedang 1, tanda tangan nama. Udah, berarti ini pakai oven dia sudah steril, simpen di rak alat. Kalau dia pakai autoclave, bedanya dia masukinnya dengan begini, dengan ini semua. Kalau oven nggak boleh pakai ini, kenapa? Kebakar. Iya, kalau autoclave kan dia kukus, nggak apa-apa, ada kainnya, ya kan? Cuman pakai uap panas. Kalau yang ini nggak ada uapnya tapi panas gitu, makanya panas kering, ini panas basah, paham? Ceritanya pakai autoclave ya. Kalau pakai autoclave bungkusnya nggak usah ribet-ribet kayak tadi, abis di steril desinfeksi pakai enzimatik, langsung taruh di sini seperti tadi, dan pasti hasilnya bisa lebih rapi karena dibungkusnya tangan kita Boleh pakai tangan. boleh nyentuh semua gitu kan. Udah, tapi labelnya ditaruh di sekarang apa nanti? Sekarang. Oh, sekarang. Iya. Oh, enggak ini ya. Dia nggak akan kenapa-napa karena itu uap basah, bukan kering. Kalau di oven ya kebakaran semua. Sudah di label, enak banget. Masukin autoclave, masukin aja udah, taruh di sini. Tuh, cetel. Tunggu, tinggal begini. Cuma ngambilnya harus hati-hati, tidak boleh langsung ketika selesai, nanti tangannya kepanasan. Nanti biasanya Bu bawain, tahu yang suka buat ngambil roti ya, roti panas itu biasanya pakai itu, nanti Bu sediakan batu SK, diambil. Nah, kalau misalnya pakai korentang bisa, nggak apa-apa pakai korentang. Oke. Susah ya, agak susah ya pakai korentang, bisa nggak ya, coba ini jatuh nggak ya, jatuh nggak ya, ya susah ya, janganlah pakai ini aja, nggak apa-apa. Toh di yang sterilnya kan ada di dalam. Baru ditutup, ini lagi dimatiin dan dilepas ya, nggak boleh kepasang, nanti takut nyetrum. Taruh di rak alat. Itu untuk yang autoclave. Ada pertanyaan dulu, oven sama autoclave bisa ya? Nih, kita bawa lagi ke sana. Klorin, linen sama pispot itu sama. Itu pun sama, logam, hanya kalau logam kan sampai ke alat saya. Kalau ini pun prinsipnya sama, hanya infeksiusnya di air panas. Selama berapa lama? 30 menit. Ya, jangan 30 jam. Mantep gitu. Udah. Nah, kalau linen itu bisa apa aja ya, baju pasien ya, sarung bantal, apapun itu. Ini sampelnya kok enak banget sih lu pakai wastafel? Iyalah, masa sampel mau yang ribet-ribet.
nanti kan kenyataannya di lapangan kamu harus bisa menyesuaikan. Nggak boleh saya latihannya pakai waslap tuh jadi saya bisanya waslap, nggak bisa ya, harus bisa semuanya. Prinsipnya sama, alatnya dipisahkan dulu linen yang infeksius sama yang enggak. Prinsipnya pun sama, kalau dia infeksius itu pasti berbeda dengan yang tidak infeksius. Kalau infeksius biasanya dia direndam juga di air panas, atau bahkan biasanya kalau pasien yang infeksius itu linennya langsung dipisahin, dibakar karena takut menularkan pasien yang lain. Kalau di rumah sakit yang besar dan pasiennya kan harus dicas ya, kalau pasiennya mampu, biasanya begitu nih rumah sakit yang elit-elit. Tapi kalau rumah sakit yang masih banyak pasien yang kurang mampunya, biasanya dicuci lagi, tapi sama dengan prinsip itu. Di sini ada tulisannya kan ya, kalau yang infeksius gimana? Jadi kalau nanti ujian, kalau pas ditanya karena di sini belum ada, untuk yang alat non infeksius biasanya sama treatmentnya dengan, oh ini kalau infeksius lebih lama ya nak, nih menggunakan hormonal 24 jam, yang non infeksius sama 2 jam. Jadi kalau alat infeksius direndam di dalam klorin atau lisol. Kalau pakai klorin dia cuma 0,5%. Kalau pakai lisol 2-3%. Lebih banyak mana? Lisol. Karena lisol harganya murah dan dia daya bunuh kumannya kurang. Makanya harus 24 jam di air lisol. Tapi kalau nggak pakai lisol cuma 2 jam ya. Yang non infeksius. Nah, ini yang plus 2 jam kan? Nah, jadi ingat-ingat, kalau alat infeksius apapun itu direndam di lisol berapa lama? 24 jam. Kalau di klorin 2 jam. 2 jam. Kalau alat yang tidak infeksius direndam di dalam klorin berapa lama? 10 menit. Jangan lupa loh. Ya. Ceritanya kita dari yang tidak infeksius dulu. Nih. Yang infeksius sudah dipisahkan. Infeksius berarti dimasukkan ke klorin ya. Ini klorin ceritanya. Berapa? Yang non. Berapa lama? 10 menit. 10 menit. Nah, ceritanya udah 10 menit ya. Kita ke air sabun. Harusnya air sabun juga di bawah air mengalir sambil nah, atau bunyikannya di sini udah. Baru dibilasi juga harusnya di bawah air mengalir. Lalu dijemur dengan posisi terbalik. Ya. Ini yang infeksius sekarang. Infeksius kalau di klorin berapa lama? 2 jam. Klorin 2 jam. Jangan lupa, klorin 2 jam. Kalau di lisol 24 jam. Taruh 24 jam. Sudah biasa sama air sabun, dibilas, dijemur dengan terbalik. Jadi ngikutin cahaya. Terbalik ya. Nah, ceritanya ini sudah dibilas dan dijemur. Harus dibalik ya. Nih, tuh terbalik loh. Sarung mata juga sama. Nah, selesai. Ini yang infeksius dan non sudah ya. Kalau yang ini sama nih. Pitch pot sama urinal sama, prinsipnya sama linen. Kalau dia di klorin berapa lama kalau infeksius? Klorin 2 jam. Ya, kalau pakai lisol 24 jam. Ya, kalau nggak infeksius 2 jam. 10. Nah, jangan lupa tuh. Ya, ceritanya ini yang tidak infeksius. Buang dulu kalau ada kotoran ke toilet. Nah, di sana disiram air, baru dituang di toilet lagi atau dilakukan di spool hog. Tapi kalau fesesnya harus tetap di toilet ya. Spool hog itu nanti ada ruangannya di rumah sakit khusus buat alat-alat kayak gini nih, bersihin kayak gini. Udah, langsung direndam di air klorin. Kalau dia nggak infeksius berapa lama? Masukkan semuanya. Harus terendam juga. Tapi kalau nanti ujian nggak cukup, ya udah, yang penting masuk aja ke dalam ya. Sudah, boleh nggak dijadiin satu mining? Kalau tempatnya lebih luas. Kalau segini boleh? Enggak. Jadi satu. Sudah direndam selama 10 menit karena tidak infeksius di dalam air
Nah, jangan lupa kalau air Lysol dia biasanya 2 jam. Karena dia harus lebih lama. Sudah, di air sabun harusnya di bawah air mengalir sambil disikat. Ini makanya jangan taruh di atas ya. Ini buat pispot meskipun ini sekarang bersih. Disikat semua. Langsung dibilas harusnya di bawah air mengalir. Kalau sudah dijemur di bawah sinar matahari, begini posisinya muka. Begini. Kalau sudah ditutup, disimpan lagi di rak. Iya. Sekarang yang urinal. Ada urinnya dibuang di spool hog. Dibilas lagi, baru direndam di air. Misalnya infeksius, diklorin berapa lama? 2 jam. Ya, di Lysol 24. 24 jam lupa ya. Ya. Dan di bawah air pengalir harusnya, atau kalau tidak di air bin tapi harus nyemplung ya. Oke, sambil disikat. Model sikat ini macam-macam. Ada yang kecil-kecil biar masuk ke dalam, ada yang begini, cepat semua. Dibilas, dijemur, di bawah sinar matahari. Kalau sudah ditaruh. Kalau ini langsung dijemur ya, belum dikeringin. Bisa juga dikeringkan. Yang paling bagus memang dikeringkan aja baru dijemur. Pakai lap kerja. Ya, lap yang kotak-kotak tadi ya. Selesai. Nah, setiap dari alat makan ke situ, ke linen, ke sini, ingat pakai apa? Alkohol spray. Kalau dimungkinkan ganti boleh. Kalau tidak dimungkinkan, sampaikan seperti itu daripada kamu nungguin kalau mau bangun, itu belum, gitu kan? Ya udah, dipakai alkohol spray ya Bu. Jadi bersih lagi ya. Paham ya? Langsung dilepas, cuci, biasa dijemur. Ada pertanyaan?